Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rasa syukur yang tidak terhingga kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah masih memberi kita umur panjang, nikmat sehat, bisa memulai aktivitas ibadah Ramadan di hari kedua. Semoga Allah memberi rezeki pada kita untuk bisa sampai pada penghujung Ramadan dan menjadi pemenangnya dalam Beli pensil. perjuangan ibadah di bulan ini. Amin. Terima kasih kepada Dr. Agus yang sudah memenuhi undangan kami. Kami sangat menunggu ilmu berharga tentang puasa dalam Beli perspektif mangga. medis hari ini. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda Wali Murid KB TK Islam Elfas yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada peserta umum ya yang hadir juga di acara ini. Semoga yang lain yang belum bergabung dapat segera segera bergabung jadi kita bisa lebih seru belajar bareng-barengnya karena lebih rame ya. Mari kita buka agenda kita pagi ini untuk kelancarannya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. untuk selanjutnya waktu saya serahkan seluas-luasnya kepada Dokter Agus supaya kita bisa lebih banyak mendengarkan hal-hal penting dari dokter. Silakan, Dok. Terima kasih, Ibu. Saya bisa share screen? Iya, silakan, Dok. Baik. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah KB dan TK Elpas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya ketemu dengan mahasiswa muda-muda semuanya. Hari ini kayaknya lebih muda ini ya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Hari ini ya karena bulan puasa ya materinya puasa. Tapi dari sisi kesehatan, mudah-mudahan nggak berat nih bahasa saya ya. Tapi kalaupun berat ya sudah ini sebagai tambahan ilmu ya buat kita semuanya. Hari ini juga saya belajar juga ya tentang bagaimana sih puasa tinjauan dari sisi kesehatan. Kalau di masjid-masjid mungkin sering ya Ustadz sudah bicara dari sisi manfaat puasa ya, dari sisi keagamaannya. Nah, bagaimana dari sisi kesehatannya? Ya. Saya yakin dan banyak penelitian bahwa puasa memberikan banyak manfaat. Tetapi ada sebagian orang puasa malah jadi masalah gitu. Apa masalahnya yang pertama? Ini paling banyak nih kasusnya ini ya.
Jadi kalau bulan puasa itu ada penyakit favorit. Jadi ada penyakit favorit. Apa yang penyakit yang pertama yang paling favorit? Mah. Itu favorit banget itu. Yang datang mah, mah, mah. Nggak ada yang pah itu. Mah semuanya. Apa gara-gara puasanya? Enggak. Mungkin gara-gara pola puasa kita yang salah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bahas ini, mudah-mudahan terhindar dari penyakit mah. Ada juga penyakit yang datang ke saya berobat itu, salah satunya juga penyakit diabetes dan kolesterol. Ini juga cukup banyak ternyata. Biasa gulanya bagus, mendadak tinggi. Karena setiap hari makan kolak, sirup. Nah, ini favorit juga. Terus apalagi tuh kolesterol. Harusnya logiknya puasa menurunkan kolesterol. Tapi ternyata malah jadi naik kolesterolnya. Ya karena bukanya lihat saja itu ya. Udah tahu isi ya kan plus cabe ya kan bakwan. Ya wajar saja turun kolesterolnya naik lagi dengan makanan-makanan yang tinggi lemak. Nah, ini harusnya kita coba jaga ya. Berarti nggak boleh dok makan gorengan? Boleh. Jangan setiap saat buka gorengan, mau taraweh gorengan, tidur gorengan, mimpi gorengan juga. Nah, itu jadi bahaya itu ya. Nah, ini mudah-mudahan memberikan perspektif baru tentang ternyata puasa ini memberikan manfaat begitu luar biasa. Baik, ini ayat yang tadi saya bacakan, tapi saya nggak sampai habis karena cukup panjang ayat ini, ayat 183 dan 184. Tapi ada yang cukup menarik di kata-kata terakhir, ya, di ayat 184-nya. Kalau kita lihat di sini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ini cukup menarik ayat ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Masalahnya banyak nggak tahu. Memang puasa ini perintah Allah, betul. Allah perintahkan dan wajibkan itu. Tapi saya yakin bahwa segala yang diperintahkan Allah pasti baik. Gak ada perintah Allah yang berdampak buruk buat ciptaannya. Termasuk hadirnya puasa. Ternyata puasa itu ternyata manfaatnya ke kita-kita lagi. Ya kan? Apakah kita dengan tidak berpuasa Allah turun kemuliaan? Tidak. Ya kan? Ternyata Allah menghadirkan ibadah-ibadah ini tidak lain karena untuk kita sendiri, ya, untuk kebaikan kita. Nah, termasuk puasa ini memberikan begitu manfaat yang luar biasa. Kita akan bahas satu persatu, gitu ya, termasuk nanti manfaat yang buat anak-anak kita. Itu keren sekali puasa. Maka itu anak-anak itu diajak puasa, ya kan? Mampunya tapi ya semampunya. Mampu seperempat hari, seperempat hari. Mampu setengah hari, setengah hari. Mampu full, boleh full, tapi jangan dipaksa. Udah anak ngeringket gitu ya, dipaksa, ayo puasa, ayo puasa. Jangan dipaksa. Tapi manfaat puasa buat anak keren sekali. Tapi ini menjadi ajang latihan, bukan ajang pemaksaan buat anak-anak kita. Baik, kita akan bahas, tapi ini juga satu hadis yang cukup menarik, ya, bahwa seluruh anak Adam, ya, seluruh amal anak Adam itu untuknya. Tapi untuk puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Sampai balasannya adalah syurga. Ya. Nah ini kita bahas. Bahasnya panjang nih, banyak. Karena waktu saya banyak, jadi bahasnya banyak. Ya. Tapi nanti kita banyak diskusi saja. Lebih enak ya. Saya akan ada 7 topik pembahasan tentang puasa. Ya, ada respon lapar, respon seluler, respon imun, anti kanker, mikrobiota, hormon, atau fagi. Ini kalau dibikin SKS ini 2 SKS. Jadi ini kuliah, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, karena memang ini pakai bahasa-bahasa ilmiah, ya, tapi nggak apa-apa, kita upgrade dikit, ya, biar biar paham dengan bahasa-bahasa ilmiah. Kita mulai satu persatu dengan respon lapar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami.
Gak usah dilihat bacaannya pusing ini semua ya. Nanti kalau ada yang tanya, dok apa itu AGRP, NYP, nah, ini nggak usah dilihat. Ya, cuman saya memberikan gambaran saja bahwa ternyata ketika kita dibikin lapar, ini menarik nih. Ketika kita dibikin lapar, ternyata tubuh kita berespon. Namanya orang lapar pasti berespon. Sama halnya dengan kita. Kita kalau nggak dapat makan, pasti kita akan mencari makan. Binatang lapar cari makan. Ternyata yang lapar bukan kita saja. Kita sebagai respon makhluk besar. Tetapi bagian terkecil dari tubuh kita, selnya juga lapar. Nah, ketika sel lapar, maka selnya akan mencari-cari supaya dia bisa survive. Maka itu nanti ada proses yang namanya autofagi. Ini saya terangkan apa itu autofagi. Ini keren dapat hadiah Nobel. Ya. Nah, yang pertama saya lihat respon lapar. Jadi begini, ketika tubuh lapar, maka tubuh akan mengeluarkan satu hormon. Nah, ini agak sedikit ribet ya. Hormonnya apa? Hormonnya grelin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa ganti dengan bahasa combro, tempe, nggak bisa. Ini bahasanya sudah baku grelin. Jadi kalau orang lapar, keluar yang namanya grelin. Nah, tapi jangan kasih nama grelin ya. Ini bahasa yang unik ya. Nah, grelin ini dihasilkan oleh lambung. Ketika lapar, lambung ngomong ke otak. Otak saya lapar. Nah, untuk ngomong ke otak, lambung produksi sejenis hormon. Namanya grelin. Maka itu ketika grelin itu keluar, otak menjadi dapat surat. Ya, wah dapat surat nih dari lambung lapar. Maka otak akan melakukan aktivitasnya. Kebalikan grelin, leptin. Hormon yang kalau kenyang dia keluar. Kalau kenyang dia bilang mau otak, otak sudah kenyang, stop makan. Nah, maka itu orang-orang yang mohon maaf, yang kegemukan, yang obesitas, leptinnya jebol, udah dikasih surat stop makan, nggak berhenti-berhenti. Itu berarti leptinnya sudah dol itu. Udah dikasih surat otaknya nggak denger-denger itu. Maka itu dengan hadirnya puasa, grelin menjadi aktif. Grelin dihasilkan oleh lambung ketika lapar. Nah, grelin ini ketika lapar keluar memberikan instruksi buat otak. Tetapi selain instruksi otak, grelin juga memberikan efek begitu luar biasanya buat tubuh. Apa saja efek grelin? Nah, ini. Maaf, ini pakai bahasa Jawa ya. Jadi agak sulit, tapi minimal saya akan terangkan sedikit. Bahwa grelin keluar itu bagus untuk jantung, bagus untuk imun, bagus untuk hati, bagus untuk pankreas, bagus untuk otak. Salah satu yang untuk otak apa? GH. Ini menarik nih GH. Nanti saya akan bahas secara lebih detail dengan GH, growth hormone. Ya, jadi growth hormone itu biasanya dia keluar tengah malam. Tetapi ketika dia dibikin lapar, growth hormone juga keluar. Apa itu growth hormone? Hormon yang bikin kita tumbuh. Maka itu kenapa puasa ini bagus untuk anak-anak supaya growth hormonnya muncul, supaya anaknya tumbuh. Ingat Bapak Ibu, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Ya, ini mohon maaf, jadi iklan saya ini ya. Karena banyak anak, banyak makan, bukan tumbuh ke atas, ke samping. Kenapa dok banyak makan kok ke samping? Karena tidak adanya growth hormone. Maka itu ketika anak dilatih puasa, ya growth hormone keluar, nanti bisa tumbuh ke atas. Ingat, untuk tumbuh tidak hanya dari makan saja, tetapi pentingnya juga growth hormone. Dan growth hormone itu dihasilkan ketika grelin mengaktifasi otak, growth hormone pun juga akan keluar. Jadi seharusnya orang yang berpuasa, anak-anak diajak puasa, bagus, tumbuhnya tambah tinggi, bukan tambah lebar. Ya. Terus berarti bapak-bapak sama ibu-ibu tambah tinggi? Enggak, mentok sudah.
tambah tinggi sejak umur 24 sudah habis. Bahkan dia bilang 17 tahun sudah mulai mentok 24, 25 tahun sudah nggak bisa tumbuh lagi. Ya, jadi ini bagus untuk anak-anak ya karena tadi merangsang pertumbuhan. Terus grelin juga bagus untuk apa? Untuk jantung. Jantung yang ada plak-plak itu jadi bersih. Maka itu saya pernah ngobatin pasien penyakit jantung itu salah satunya dengan puasa. Karena puasa itu bagus untuk menghilangkan plak. Kayak ini satu materi. Ternyata respon lapar keluar grelin. Maka itu kenapa tidak heran kenapa Rasulullah ketika lapar diganjal perutnya dengan batu. Supaya apa? Grelinnya biar nggak banyak-banyak. Ya, ini bukan batu kali ya. Jadi batu yang ukurannya perut. Ya, karena itu akan menghambat pengeluaran grelin. Tetapi tetap keluar, tapi dihambat. Oke, jadi lapar bagus nggak? Bagus. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, lihat. Itu baru respon lambung. Respon yang lain kita lihat. Ya, ketika lapar, gula turun, kolesterol turun. Tapi kadang-kadang buka, ngawur, naik lagi. Terus gimana dong? Kan kalau kita puasa kan harus makan. Iya, makan. Saya sepakat, tapi pilihlah makanan-makanan yang aman. Pilihlah gula-gula yang aman. Apa gula yang paling bagus? Buah. Maka itu disunahkan konsumsi kurma. Ya, jangan makanan yang mengandung tinggi gula sintetik. Nah, ini yang cukup berisiko. Ya. Boleh nggak gorengan? Boleh, tapi jangan dalam jumlah yang terlalu berlebihan. Perlu diiringi dengan aspek-aspek lain seperti sayur seperti itu. Ya, jadi jangan menyebabkan gula menjadi naik, kolesterol jadi naik. Ya, puasa bagus menurunkan gula, puasa bagus menurunkan kolesterol, tetapi tolong jangan dirusak dengan menghasilkan gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Ya, ini manfaat kedua. Ya, jadi ternyata puasa sangat bagus. Dan satu lagi yang cukup menarik, otak lebih tokcer. Ya, ada penelitian, jadi ini seorang peneliti, coba dibikin dua kelompok orang. Satu kelompok dikasih ujian, satu kelompok dikasih ujian. Kelompok yang dikasih ujian dibikin kenyang. Kelompok yang satu lagi dibikin ujian dibikin lapar. Dok kan lapar mikirnya jadi susah tuh, bener. Tapi laparnya nggak lapar banget. Tapi dibikin kondisi yang tidak lapar berat. Ya, tapi dibikin puasa. Ya, puasa 12 jam. Kemudian suruh ngisi soal tuh. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Ternyata skor tertinggi dihasilkan dari kelompok yang dipuasa. Ternyata orang yang puasa otaknya lebih tokcer seharusnya. Kalau bulan puasa nggak tokcer, maka itu kesempatan terbaik sebenarnya di bulan puasa untuk bikin tokcer ini otak. Karena ternyata akan menimbulkan banyak hormon yang keluar. Ini kalau kita lihat beberapa hormon ya, salah satunya neurotropi, gitu ya, atau hormon-hormon yang ternyata bagus sekali untuk kondisi otak. Jadi anak-anak bagus nggak? Bagus dipuasakan. Karena itu akan menambah kecerdasan buat sih. Kayak ini manfaat yang kedua. Yang ketiga, lihat ini. Ini juga penelitian bahwa ternyata puasa meningkatkan respon imun. Imunnya bagus. Harusnya bulan puasa nggak gampang sakit. Kok banyak dong puasa gampang sakit, flu, batuk, pilek? Ya karena bukanya es misalnya, ya kan harusnya ketika berbuka itu awali dengan sesuatu yang hangat dulu, jangan langsung dingin. Ya, terus misalnya makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur sintetik terlalu banyak berlebihan sehingga respon imun kita jadi rendah. Padahal puasa itu mengaktifkan imun. Ya ini contohnya beberapa efek daripada puasa. Makrofag jadi aktif, ini kalau bahasa kedokterannya. Tapi bahasa sederhananya imun menjadi lebih aktif. Maka itu ada penelitiannya bahwa orang-orang yang dipuasakan jumlah sel darah putihnya meningkat pada hari ketujuh. Jadi mulai meningkat tuh. Ini ada penelitiannya. Jadi ternyata puasa bikin imun menjadi bagus. Nah ini menarik. Ini menarik. Ya,
Ternyata orang yang berpuasa sama orang yang banyak makan, salah satunya di level sel, ini saya bicara level sel, level yang terkecil. Lihat kalau lihat gambar ini, walaupun ini pusing di gambar apa, dok, gitu ya. Tapi saya akan menerangkan di sini bahwa ketika sel itu dapat makanan berlebih, saya ingatkan lagi ya, dapat makanan berlebih, maka sel itu kerja. Sel butuh glukosa nggak? Butuh. Sel butuh makan nggak? Butuh. Tapi kalau makan terus-terusan, sel kerja terus. Dampak sel kerja terus, lihat. Glukosa masuk, oksigen masuk, akan menghasilkan energi dan radikal bebas. Jadi radikal bebas sumber terbesarnya adalah di dalam tubuh kita. Lihat di sini, O2-nya cukup banyak. Ibarat mobil atau motor, jalan terus, gerak terus, asap keluar terus. Nah, asap ini yang disebut dengan radikal bebas. Dan radikal bebas kalau jumlahnya banyak, dia akan merusak sel-sel yang lain. Namun tubuh punya satu zat antioksidan, anti radikal bebas. Namanya apa? SOD, hidrogen peroksidase, dan katalase. Ini mohon maaf ada bahasa yang ilmiah. Ya, dan itu bisa direduksi. Tapi kalau jumlahnya banyak, lihat sel lain jadi rusak. Maka itu orang yang berpuasa akan mencegah kerusakan sel. Sel nggak rusak, maka dia lebih awet muda. Karena selnya bagus, tambah lagi proses autofagi. Apa itu autofagi? Karena sel nggak dapat makanan, sel akan cari makanan yang ada, di dalam tubuhnya dicari-cari untuk menjadikan dia sebagai sumber makanan, sehingga dia bersih-bersih diri, sehingga selnya kembali muda. Jadi puasa bikin awet muda. Ya, karena makannya berkurang. Harusnya bulan puasa ini bulan yang ngirit. Makan 3 kali jadi 2 kali. Tapi kenyataannya dok, boros karena sibuk bukanya berlebihan. Padahal orang yang lapar, makan yang tidak enak jadi enak. Kalau orang yang kenyang, makan seenak apapun jadi nggak enak. Jadi enak dan tidak enak itu tergantung lapar apa enggak. Coba kalau kita lapar, makan pakai sambal aja enak banget itu. Coba kalau kita terlalu kenyang, makan seenak apapun jadi tidak enak. Ya, jadi seharusnya bulan Ramadan ini bulan yang ngirit, ya, bulan yang bukan boros karena makan yang berkurang, nyemil-nyemilnya berkurang, sibukkan dengan ibadah. Maka radikal bebasnya akan tereduksi. Radikal bebas tereduksi sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada sel di dalam tubuh kita. Jadi selnya jadi awet muda. Ya, bagi yang muda loh ya. Kalau yang sudah tua ya awet tua, saya nggak bisa bikin muda lagi. Ya, tapi minimal akan lebih cerah. Maka itu ada penelitian bahwa kulit daripada sel-sel kulit ketika dipuasakan itu lebih bagus kulitnya, kualitas kulitnya. Ya, karena tadi lebih 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 cerah gitu ya. Karena sel-selnya jadi bagus semua. Maka itu kenapa orang yang berpuasa akan mencegah timbulnya kanker. Orang yang banyak makan beresiko menyebabkan timbulnya kanker. Kanker, benar-benar kanker, dan kanker kantong kering karena makan terus-terusan. Jadi memang efek makan berlebihan juga berdampak buruk. Kita butuh makan, tetapi tolong jangan berlebihan. Makanya dengan hadirnya puasa, tubuh kita dibikin lapar, ternyata tubuh kita berespon. Respon hormon, respon sel, semuanya bergejolak. Dan ketika dihadirkan puasa, semuanya bergembira. Kita kadang-kadang nggak gembira dengan puasa ini ya. Padahal dengan bergembira, itu respon tubuhnya juga ikut bergembira. Oke ya. Nah ini respon juga di usus. Wah keren lagi ini. Ternyata usus kita ini jadi berespon luar biasa. Usus adalah organ di dalam tubuh kita yang tidak pernah berhenti bekerja. Bayangin coba, setiap hari kasih makan. Udah makan 3 kali cemil. Udah cemil-cemil lagi. Waduh, maka usus nggak ada pernah berhentinya. Nah, dengan adanya puasa, usus jadi istirahat sebentar, bakteri-bakteri yang ada di dalam pencernaan akan merombak makanan yang ada sisa-sisanya dipakai oleh dia. Maka itu
biasanya orang yang rajin puasa respon imunnya bagus. Respon di pencernaannya bagus. Nggak gampang sakit perut. Dok, bagi orang yang sakit mah gimana? Nah, bagi orang yang sakit mah dicoba. Ada sebagian kasus penelitian bagus kok dengan berpuasa. Tapi kalau tidak sanggup, tolong ya bisa diganti di hari yang lain atau kalau memang tidak mampu bisa bayar fidyah. Tapi ada tips nih untuk orang-orang yang sakit mah di bulan puasa. Ada beberapa makanan yang harus dihindari. Nanti saya akan sampaikan pada forum diskusi nanti ya, biar lebih interaktif ya. Nah, ini yang akan saya diskusi cukup panjang di sini. Materi tentang respon hormon. Lihat gambar ini. Sebelah kanan itu orang yang tidak berpuasa, gambar yang kanan. Yang kiri orang yang berpuasa. Ketika orang tidak berpuasa, gula di dalam darahnya tinggi. Ketika orang yang berpuasa, gula di dalamnya rendah. Nih, lihat dua gambar ini. Lihat kalau gula darah tinggi, makan nasi banyak, makan roti banyak, makan minum teh manis banyak. Lihat organ apa yang berespon? Pankreas. Pankreas langsung berespon. Keluarkan insulin, keluar. Set. Insulin nanti membantu memasukkan gula yang kelebihan ke dalam sel. Maka itu orang yang banyak makan, selnya jadi penuh, gudangnya penuh. Makanya banyak makan jadi gendut, ya, karena makan banyak. Ya, dan organ yang bekerja keras adalah pankreas, yaitu insulin. Insulinnya kerja berat. Maka itu kenapa orang yang banyak makan punya potensi menyebabkan resiko kerusakan pada pankreas. Karena insulinnya produksi terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Maka itu kalau dilihat sel pankreas itu produksi insulin diambil gitu ya. Ternyata ada satu sel namanya sel beta, itu lebih besar ukurannya daripada sel alfa. Sel beta yang memproduksi insulin. Karena kita makan terus-menerus. Saya sempat berpikir, kenapa ya Allah ini mewajibkan puasa dan mensunahkan Senin Kamis? Ternyata ini adalah bentuk servis Allah kepada ciptaannya. Jadi kalau Allah menciptakan manusia, pasti Allah bikin manual booknya, bikin peraturan-peraturannya. Sama dengan seorang perusahaan produksi motor, ada aturan-aturannya, harus servis berkala, harus ganti oli, kan begitu kan? Sama ini, Allah menciptakan manusia, ada manual booknya dalam bentuk Al-Quran dan hadis, dan ada perintah aturan-aturannya. Salah satu dengan berpuasa. Puasa ini ternyata itu bentuk cara Allah untuk maintenance ciptaan. Kita lihat responnya ketika lapar. Maka itu kenapa sel alfanya itu jadi rendah? Karena tidak pernah dipakai untuk lapar. Sel betanya jadi besar karena dipakai terus-menerus. Lihat ketika dia lapar. Lihat, gula rendah. Organ apa yang berespon? Ternyata organ yang berespon pertama kali ketika gula rendah, maka tubuh akan mengeluarkan namanya epinefrin. Nah, ini bahasa kedokteran ya. Epinefrin ini diproduksi oleh ginjal gitu kan. Maka itu kenapa orang yang lagi lapar ya, itu gemeteran. Nah, gemeternya masing-masing individu berbeda-beda. Ada yang gemeternya sebentar. Nah, selesai. Ada yang gemeternya nggak hilang-hilang. Ini kalau belum ketemu warteg ini kayaknya nggak hilang-hilang di lapar. Ada yang begitu. Karena jarang puasa. Jadi itu respon epinefrin untuk dia mengaktifkan hormon-hormon yang lain untuk menghasilkan gula. Salah satunya adalah sel alfa pankreas produksi yang namanya glukagon. Ini bahasanya mohon maaf sekali lagi ini bahasanya ribet banget deh ini ya. Sudah ditelan saja deh ya. Tapi minimal dapat tambahan ilmu. Ada glukagon. Glukagon ini yang tadi memecah cadangan-cadangan energi menjadi energi. Memecah glikogen menjadi glukosa dengan hadirnya glukagon. Glukagon ini jarang dipakai karena kita jarang lapar. Maka itu dengan lapar sel alfa menjadi aktif, glukagon jadi aktif. Glukagon itu letaknya di pankreas, letaknya di perut bagian tengah. Ya, jadi ketika berpuasa, glukagon aktif, fungsi glukagon untuk cuci gudang. Jadi gudangnya itu dicuci, dia habisin.
Ya, maka itu target puasa harusnya berat badan turun karena gudangnya habis. Kalau berat puasa ternyata berat badannya naik, nah itu tanda tanya itu. Berarti puasanya tidak memberikan efek positif karena mungkin pola bukanya yang tidak tepat atau mungkin pola makannya pada saat bukan yang berlebihan. Ternyata tidak hanya glukagon loh yang diaktifasi. Lihat, tadi grelin merangsang otak, epinefrin pun merangsang otak. Bayangin coba, lapar itu merangsang otaknya banyak, ya. Dan apa yang diproduksi? Hormon-hormon yang diproduksi oleh otak. Termasuk di dalamnya tadi growth hormon. Maka itu puasa ini sangat bagus buat anak-anak. Latih, ajak anak puasa, tetapi jangan dipaksa. Ingat, ajak anak puasa, tetapi jangan dipaksa. Jangan sampai dia ngeringke, nanggung, nanggung nak ngeringke. Ya, tetap dilatih. Tetapi kalau dia mampu silahkan gitu ya. Tapi sekali lagi jangan dipaksa karena itu bukan suatu kewajiban buat anak-anak kita. Gitu ya. Nah, hormon keluar, namanya salah satunya adalah growth hormon. Selain growth hormon apa lagi? Ada yang namanya FSH dan LH. Apa itu? Hormon yang bikin wanita subur. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang bikin subur. Ya, jadi ibu-ibu nih bulan Ramadan dintoel dikit aja hamil ini. Saya kebenaran baik anak itu ada 4. Itu mayoritas itu bulan Ramadan tuh jadinya itu ya. Karena berhubungannya jarang mungkin ya. Jadi kualitas sperma bagus, kualitas telurnya bagus. Maka itu bulan Ramadan itu bulan untuk bikin anak sebenarnya. Silakan yang mau pengen bikin anak lagi ini kesempatan. Karena telurnya jadi bagus. FSH-nya produksi dengan bagus, LH-nya juga bagus. Bahkan sperma pun jadi bagus sebenarnya. Itulah efek daripada puasa. Jadi bagi pasangan bapak dan ibu yang punya anak nih jangan malas-malas, bulan puasa ini bulan yang luar biasa sebenarnya ya. Selain FSH, LH apalagi? TSH, thyroid stimulating hormone, hormon metabolisme, hormon yang apa ya, bikin metabolisme kita menjadi aktif. Ya, maka itu harusnya bulan puasa itu adalah bulan yang tidak loyo karena adanya hormon metabolisme ini menjadi aktif. Ya. Tapi dok, puasa itu kan banyak orang yang loyo tuh dok. Lihat masjid aja penuh itu sama orang-orang yang tidur. Nah, ini lain hal nih. Kenapa dia loyo? Pertama, bisa jadi memang dia tidak biasa bangun di sepertiga malam. Atau boleh jadi dia loyo karena puasanya nggak karena Allah. Ya, tadi TSH-nya boleh jadi tidak diproduksi. Boleh jadi karena tidak diproduksi, mungkin kualitasnya jadi sedikit. Kenapa dok kok bisa tidak diproduksi? Karena dokter menerangkan ini terproduksi. Karena ternyata puasanya tidak karena Allah. Puasanya mikirin makan. Nah itu yang jadi masalah. Biasanya kan hormon ini keluar sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Tapi apa yang terjadi sekitar jam segitu tuh? Jam 2, jam 3, apa yang orang lakukan? Mohon maaf nih. Mikirnya nih ya, aduh, ini enaknya bukanya pakai apa ya? Kayaknya gorengan nih, kayaknya kolak. Nah, kalau puasa mikirin buka terus-terusan, itu bukan TSH yang keluar, air liur yang keluar itu. Maka itu bulan puasa banyak orang yang ngeludah-ngeludah itu jangan-jangan mikirin makan itu. Jadi tolong puasa jangan mikirin makan gitu ya. Boleh mikirin masak apa gitu ya, tapi sekali lagi itu jangan menjadi fokus utama. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang untuk mengumpulkan amal sebanyak mungkin. Perbanyak ibadah, tilawahnya lebih banyak gitu ya. Toh juga tadi makan apa aja jadi enak gitu ya ketika dia berpuasa. Dan hormon lainnya salah satunya adalah MSH, terus hormon-hormon lainnya diproduksi oleh otak, ternyata otak menjadi lebih aktif. Ya, jadi harapannya dengan puasa otak menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini menarik. Ini baru tahun 2014 oleh seorang peneliti dari Jepang bahwa ternyata puasa menyebabkan terjadinya autofagi.
Apa itu autofagi? Auto, diri sendiri, fagi, makan. Makanin diri sendiri yang ada di dalam tubuhnya. Jadi sel itu kalau nggak dikasih makan, dia kreatif. Waduh, ini nggak ada makanan gimana? Akhirnya dia pakai sel-sel yang udah rusak. Mana yang udah rusak? Dipakai. Mana yang nggak bener? Dipakai. Jadi ibarat barang-barang bekas yang digunakan. Orang kalau udah kepepet kan begitu. Ya, karena nggak ada sesuatu, ya kan, kayu nggak ada, rotan pun jadi, kan begitu. Sama kalau kita nggak ada makanan, makanan yang ada jadi makanan. Nah, ketika sel melakukan proses autofagi, nah ini yang terjadi luar biasa, komponen-komponen zat yang tidak terpakai di dalam sel dipakai oleh dia untuk menghasilkan energi supaya dia bisa kembali melakukan aktivitasnya. Proses ini yang namanya autofagi oleh satu komponen di dalam tubuhnya namanya fagosom. Fagosom itu tadi nih cara kerjanya dia ngelingkupin yang nggak kepake, ngelingkup, 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 dipecah, dihancurkan, dijadikan dia energi. Kalau kira-kira nih Mbak, satu rumah barang rongsokannya banyak banget sama barang rongsokannya nggak ada, itu bersihan yang mana? Pasti yang sedikit barang rongsokan lebih bersih. Selnya menjadi lebih bersih, kualitas selnya menjadi lebih bagus, selnya menjadi lebih apa ya produktif. Maka itu kenapa orang yang rajin berpuasa bisa mencegah kanker, bisa awet muda, ya kan? Selnya berfungsi dengan baik karena proses autofagi. Maka itu puasa sangat bagus sekali untuk merangsang terjadinya autofagi ini. Autofagi bikin sel menjadi lebih kreatif, sel menjadi lebih baik. Maka itu sangat rugi kalau seandainya kita tidak berpuasa, karena proses ini tidak dilakukan. Puasa ini dilakukan ketika kita lapar, lapar, dan lapar. Dan biasanya mulai jalan itu sekitar ya siang itu udah mulai lapar tuh biasanya. Ya, nah ini sudah itu manfaat. Nah ini saya mau cegah nih. Manfaatnya bagus, tapi tolong jangan dirusak puasanya. Terus gimana solusinya dok? Pertama, saya minta tolong buka dengan yang manis terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Disunnahkan dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, ya sudah, air putih boleh. Tapi disunnahkan dengan kurma. Buka dengan kurma. Ya, ya 1, 3, 5 boleh. Karena dengan kurma itu biasanya sudah memberikan energi yang cukup. Jangan ketika berpuasa membabi buta. Semua hidangan ditaruh, semua dimakan ini makan. Coba adaptasi dulu nih dari kosong, kurma dulu gitu kan. Minum air putih gitu kan. Ya bolehlah snack sedikit tapi buat saya cukup kurma, air putih, sholat. Ini yang sering terjadi. Bukanya terlalu lengkap. Bahkan langsung makan dalam jumlah yang banyak. Maka itu tidak heran sholat maghribnya jadi molor. Biasanya antara azan sama komat 5-10 menit mundur setengah jam. Karena jamaahnya sibuk buka semuanya. Padahal ketika berbuka kurma dulu, minum air putih, sholat. Ketika selesai sholat, bolehlah makan snack. Jadi ketika dia melakukan sholat, penyerapan daripada kurma sudah terjadi. Jadi sudah bikin kenyang duluan tuh. Karena penyerapannya butuh waktu 15 menit sampai setengah jam. Baru dia bisa menghasilkan energi. Tapi kalau kita makan terus-menerus, maka jadi over energinya. Coba kasih kurma, minum air putih, kesempatan sebentar dulu deh. Kemudian sholat, habis sholat, lebih sedikit. Ya, jadi awali dengan sesuatu yang manis, tetapi manisnya jadi manis buah. Dan direkomendasikan dan disunnahkan dengan menggunakan kurma. Ya, terus usahakan kalaupun misalnya nanti habis sholat kita makan misalnya minuman-minuman, saran saya pakai madu. Saran pakai madu ya. Daripada sirup mendingan madu kalau saya ya. Ini yang bilang Allah juga ya bahwa madu itu obat bagi manusia. Ini kan Allah yang menyarankan. Ya, jadi pakai madu itu jauh lebih bagus. Kolang kaling pakai madu gitu ya. Terus apalagi tuh
Timun suri pakai madu, ya kopi pakai madu. Ya, aneh sih rasanya ya, tapi sumber pemanis yang paling natural adalah madu, gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Setelah adaptasi lambung, ya saran, tapi boleh pakai boleh tidak. Kalaupun makan berat, jangan banyak-banyak. Ya, jangan berlebihan. Karena kalau tidak, kenyang duluan. Akibatnya apa kalau kenyang? Sholat tarawehnya itu ngantuk. Ya, dampaknya apa? Ngedumel tuh kalau imam bacanya kepanjangan. Dicari imam yang bacanya ina atau ina terus-terusan. Jadi itu favorit biasanya. Nah, sebaiknya begitu. Jadi jangan terlalu kenyang dulu. Ya, kasih adaptasi. Nanti habis taraweh boleh ditambah lagi. Dan sebaiknya ketika berbuka, hindari makanan-makanan yang merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Lihat di sini. Ya, dingin, asam, pedas, santan. Nah, ini yang paling favorit. Maka wajar aja orang yang sakit, tambah sakit. Kenapa saya bilang ini cukup banyak? Ya, contoh misalnya. Kan banyak tuh buka pakai gorengan tuh, sama cabe deh, pedes. Terus kemudian minum kolak deh, udah kolak, udah santan tuh. Ya kan, minumnya es, dingin, asam, pedes, santan. Udah tuh, yang punya sakit mah tambah tuh. Itu yang terjadi. Maka itu sebaiknya tadi dengan kurma minum air hangat sebenarnya paling bagus. Jangan terlalu dingin. Atau air biasa saja. Supaya asam lambung tidak keluar. Oke ya. Terus kemudian habis itu saran saya ketika sahur, ini cukup penting. Jangan dijadikan ajang stok. Wah, sahur nih saya mau puasa seharian, makan dalam jumlah yang banyak. Percuma, ke toilet juga. Yang paling penting ketika kita sahur, ini yang paling penting, pada saat puasa, kita sangat kuat menahan lapar. Tapi kadang-kadang kita agak berat menahan haus. Manusia bisa bertahan hidup 30 hari tidak makan. Tapi manusia tidak bisa bertahan hidup 7 hari tidak minum. Maka itu minum ini menjadi yang krusial. Maka itu saran saya ketika sahur, batasi makanan yang berminyak. Pilih makanan yang mengandung serat. Karena dia mampu mengikat air. Jadi sahur, pilihlah makan sayur bening. Atau makan apel, itu mampu mengikat air. Kalau makan mengandung minyak, kita minum los. Nanti tinggal buang air kecil terus-menerus. Gitu ya. Jadi tolong ketika sahur, pilihlah makanan-makanan yang bisa menahan air dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang terakhir. Tolong jangan tidur habis sholat subuh. Tolong. Gitu ya. Tidurnya bolehlah nanti mulai siang gitu ya. Biasanya ngapain dok? Ya udah geraklah olahraga. Olahraganya ringan aja lah, jalan kaki gitu ya. Jangan olahraga futsal, haus nanti. Atau angkat besi, keberatan ya. Jadi pilih olahraga-olahraga ringan ya. Karena kalau kita tidur habis subuh itu peristaltik kita menjadi tidak bagus. Apalagi habis makan ya. Maka itu ada hadis tuh, hancurkanlah makanan dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Keras di sini boleh jadi hati kita menjadi permasalah. Kenapa bermasalah? Karena ada itu. Ketika peristaltik melambat, kan ketika tidur, gerak usus akan melambat. Ketika melambat, pencernaan jadi nggak sempurna. Ketika nggak sempurna, fermentasi yang ada di dalam usus itu menjadi meningkat. Sehingga menghasilkan zat-zat seperti skatol, indol, nitrit, dan itu ternyata zat-zat ini sangat merusak buat hati. Maka itu jangan langsung tidur habis makan. Ini sangat-sangat buruk. Nah, ini gambaran sedikit tentang manfaat puasa, tips-tips berpuasa. Nah, selebihnya kita lebih dialog nih ya. Mumpung ketemu saya di sini, ke klinik bayar gitu ya. Jadi mumpung gratis, kesempatan untuk dialog silakan. Bagi Anda yang bermasalah, boleh silakan bertanya. Ini masih ada waktu cukup panjang untuk berdialog, karena memang saya bikin sesi lebih banyak berdialognya. Baik, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semua, tambahan-tambahan ilmu yang buat saya mungkin ini bahasa-bahasa yang aneh buat
Bapak dan Ibu, apa itu dok grelin, apa itu glukagon, di bahasa-bahasa yang aneh, tapi kan ini upgrade hari ini ya. Mudah-mudahan, jadi kalau ketemu orang, wah tadi seminarnya ada kenang-kenangan, apa grelin, apa itu lupa, tapi minimal nyantol grelin, nyantol glukagon gitu ya. Itu bahasa-bahasa medisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya serahkan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dok. Luar biasa sekali. Saya pribadi menjadi tersadar gitu ya, bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita rasa kecil tapi tidak disadari ternyata efeknya besar ya untuk tubuh kita gitu ya. Iya. Semoga dengan penjelasan dokter tadi kita semua jadi tersadarkan karena pengetahuan baru yang kita dapatkan tadi. Baiklah, ayah bunda semua, dokter sudah memberi kesempatan banyak kepada kita untuk berdiskusi. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung boleh langsung bertanya pakai memakai mikrofonnya atau juga boleh menulis di chat nanti akan saya bacakan. Dipersilakan ayah bunda. Izin Bu Utin. Ya, silakan Umi Memei dari kelas 2 ya. Silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Agus dan Bu Utin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin bertanya nih, Dok. Eh, ada eh, teman saya itu, Dok. Dia itu seperti kecanduan Roma. Oh ya, Jadi nggak dalam keadaan puasa pun dia mengkonsumsi promah gitu. Apalagi yang puasa sejak puasa. Kalau pokoknya setiap puasa tuh tiap sahur sama buka tuh pasti tuh dia minum promah gitu. Saya tanya emang ada efeknya kalau nggak minum, saya bilang gitu. Nggak tahu juga sih, belum pernah, tapi takut kata dia gitu. Takut. Nah, saya mau tanya dok, itu seberapa besar pengaruhnya obat promah itu terhadap kondisi lambungnya gitu dok? baik, baik. Makasih Langsung dokter. jawab ya Bu ya. Ya, Ya, jadi begini, ketika asam lambung naik, dia kan kondisinya asam, HCl, ya, maka masyarakat sering tuh beli golongan obat antasid, ya, termasuk tadi mereknya Promah. Promah itu mereknya banyak sebenarnya, tapi golongan antasid ada polisilen, ada polikrol, ada Promah, ya, tapi intinya antasid, anti asid. Dia sifatnya basa, isinya MgOH dan AlOH, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Ketemu asam lambung HCl, sep, netral dia. Maka gejala lambung berlebih menjadi berkurang. Dan asam lambung berlebih itu juga berbahaya ketika berlebihan. Timbul naik ke atas, mengiritasi esofagus, kadang-kadang bikin tidak nyaman di pangkal tenggorok yang disebut dengan GERD, ya, gastroenteroreflux, ya, disease. Jadi asam lambung naik ke atas. Sep. Nah, maka itu kadang-kadang dinetralisir dengan antasi. Cuman antasid ini, sekali lagi, ini adalah bahan sintetik. Bahan sintetik ini kalau mengendap di ginjal juga menjadi resiko. Apalagi minum yang namanya zol-zol sama dindin, hati-hati itu. Kan ada ranitidin, famotidin, simetidin, omeprazol, lansoprazol, zol-zol-zol, hati-hati. Ya, udah antasid, resiko numpuk magnesium dan aluminium, ya kan? Itu logam. Terus kemudian ditambah lagi yang merangsang, menghambat perangsangan pengeluaran asam lambung, itu efek sampingnya. Salah satunya adalah hirsutisme dan ginekomasti. Apa itu hirsutisme dan ginekomasti? Laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Nah, maka itu hati-hati, itu banyak obat yang mengandung golongan yang menghambat pengeluaran asam lambung. Siap-siap jadi bencong. Nah, itu yang saya takutkan.
Maka sekarang banyak laki-laki yang melambai-lambai. Ini jangan-jangan nih gara-gara obat-obat yang merangsang tadi tuh. Itu akan mengganggu gangguan hormon. Nah, terus gimana dok solusinya? Sebenarnya ada antasid yang paling aman, terbukti secara ilmiah, sudah ada uji klinisnya. Apa? Kunyit. Udah bikin aja kunyit sendiri. Ambil kunyit, 2 jari, kupas, potong kecil-kecil, rebus 3 gelas air menjadi 1 gelas. Minum tuh sebelum buka. Minum sebelum sahur. Udah pakai kunyit, aman, sama kayak antasid kok. Ya, tapi jangan banyak-banyak kunyitnya, jangan sekilo, 2 jari aja. Ini 2 jari, kupas, potong kecil-kecil, sama kayak antasid. Lebih murah tuh. Dan efek sampingnya malah tidak ada tuh. Selain dia sebagai antasid kunyit, dia mampu melapisi dinding lambung. Kalau antasid nggak bisa melapisi dinding lambung, tapi kunyit bisa melapisi dinding lambung. Jadi lambungnya nggak gampang luka. Terus kemudian kunyit merangsang regenerasi mukosa lambung. Kunyit menghambat pertumbuhan kuman Helicobacter pylori. Itu penelitian loh. Keren loh. Cuman gara-gara nggak ngetren aja itu kunyit. Apaan kunyit? Yang tambah lagi dokter ngeresepin kunyit. Ini dokter apa tukang sayur? Kan begitu tuh. Ini jadinya nggak ngetren. Padahal penelitiannya bagus. Bahkan penelitian S2 saya di UI tentang kunyit loh. Ya, maka itu orang zaman dulu tuh hebat-hebat pakai kunyit. Nasi dibikin kunyit kan gitu kan? Ikan dikasih kunyit jadi bubuk kuning, pepes pakai kunyit. Wah, keren banget tuh. Di luar negeri kunyit itu jualnya mahal, namanya turmeric. Kalau resep dokter nih, dokter nggak ngakuin lah gitu. Isinya apa, Bu? Kurkuma. Mereknya HP Pro Curlife. Itu isinya apa? Kunyit. Cuman kalau resep dokter kunyit itu murah harganya. Ya, kunyit paling berapa? 1.000, 3.000. Tapi kalau resepnya kurkuma, oh bisa 10.000 itu. Jadi ternyata nama mempengaruhi harga, Bu. Jadi kalau bilang obatnya apa? Kurkuma, keren. Ya, kunyit, nggak keren. Sama dengan kopi. Coba deh kalau kita beli black coffee itu di mall-mall di kafe-kafe, 35.000, 40.000. Coba kopi hitam di pinggir jalan, 3.500, 4.000. Nama beda, harga beda. Ya, jadi saran saya ganti dengan kunyit, Bu. Daripada pakai mah-mah terus tadi. Ya, karena resiko. Kasih tahu aja efek-efek samping. Bisa cari kok. Ya, di Alodoc, Alomedica, Halodoc, itu website-website khusus untuk dokter. Bisa dilihat tuh efek samping obat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau saya sih pengen yang natural saja. Tapi sekali lagi nih, udah pakai kunyit, bukanya. Jangan kunyit jalan, cabai rawit jalan, terus santan jalan, ya percuma. Jadi percuma jadinya tuh ya. Jadi pola makannya juga harus dirubah. Kira-kira gitu, Bu Meme ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, benar nih kayak Bu Meme nanyanya, itu tetangga saya bilang gitu. Padahal mungkin diri sendiri. Lah bukan dok, Oh, bener. bukan. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nggak usah dibongkar, Bu. Bilang aja itu saudara saya yang jauh bilang gitu, nggak apa-apa. Bukan. Nggak apa-apa, Bu Meme, nggak apa-apa. Bercanda, Bu Meme ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih dok. Kita lanjut di chat nih, udah ada 4 pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Bunda Kavi. Hmm. Assalamualaikum, izin bertanya dok. Saya penderita GERD anxiety, gitu ya bacanya ya. Pada saat puasa aman, nyaman, namun ketika buka dan sahur masuk makanan namun ketika buka dan sahur masuk makanan sakit, mual dan tidak nyaman. Yang sering saya lakukan konsumsi Panvel dan domperidon. Ya, Apakah ada tips selain konsumsi obat? Jazakillah khair. Kenyambung ke yang tadi ya, ya, Dok ya. ya nyambung yang tadi. Jadi, tapi ada tipsnya juga nih. Ini harus saya terangkan juga. Ya, yang pertama nih untuk bagi sakit mah, ini penting nih. Memang banyak sih favorit itu sakit mah itu bulan puasa. Maka itu iklan obat mah itu naik konsepnya. Jadi gini yang pertama, ya, hindari makanan yang merangsang lambung. Ingat nih, apa saja? Asam,
Yang rasanya asam-asam tuh deh. Stop dulu. Cabe, lada, bawang putih, saya ingatkan. Ya, kencur, lengkuas, kapulaga, pala, hindari. Terus bumbunya apa, dok? Ada bawang merah, ada kunyit, ada salam, ada serai, itu aman. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari makanan yang menghasilkan gas. Kol, toge, ubi. Ingat tuh. Apalagi bulan puasa banyak makan bakwan. Isinya apa? Toge, kol. Nah, hati-hati tuh. Itu langsung gas. Ya, kol, toge, ubi, brokoli. Itu tiga sayur yang harus waspada untuk orang yang sakit mah dan GERD. Ya, terus yang merangsang lainnya apa lagi? Kopi, tape, soda, mie instan. Mie nih, tolong dihindari. Mau mihun ke, mau apa ke, stop dulu. Ya, terus kemudian susu dan santan. Jadi hati-hati itu, kue yang ada susunya, buang. Makanan yang ada santannya, enggak usah. Terus saya makan apa, dok? Masih banyak, singkong bisa, ya kan? Kolang-kaling enak, timun suri adem, banyak makanannya. Ya, itu yang pertama. Hindari faktor-faktor pencetus. Buah yang aman orang yang sakit mah, pepaya, melon, alpukat, itu yang paling aman. Udah sakit mah makan durian sama nangka, oh ya udah deh hancur itu. Ya, tolong nih, ya, pepaya, melon, alpukat, deh itu aja dulu. Jelas ya. Terus kemudian, nah ini yang penting, jangan stres. Karena kalau stres asam lambung langsung naik. Jangan mikir sakit terus jadi tambah naik. Gimana dok supaya tidak stres? Satu, supaya nggak stres. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat Allah. Yang kedua, senyum. Ayo ibu-ibu senyum nih, tarik nih. Nah, ketahuan yang banyak senyum ininya nih naik nih. Yang nggak pernah senyum gini nih. Gitu. Tambah tua. Ya, tolong senyum. Ada penelitian senyum yang paling bagus 20 kali sehari dengan durasi 20 detik. Dihitung senyumnya sehari. Itu biar nggak stres. Apalagi selain senyum, tahajud. Jalankan. Selain tahajud, apalagi dok? Baca Quran. Terus apalagi dok? Duit cukup. Nah, itu nggak stres. Nah, ya kadang-kadang tuh duit kurang tambah stres itu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi tidak boleh stres dulu. Nah, biasanya pola-pola ini saya suruh jalankan terus sampai target 4 bulan. Dan ditambah dengan kunyit dan temulawak biasa saya suruh. Kalau nggak ada mau temulawak ya udah kunyit sudah cukup. Pemanisnya pakai madu atau stevia. Itu yang saya berikan supaya tadi netralisir asam lambung. Ya ini memang kasus yang cukup banyak memang. Tapi itulah saran-saran pada pasien-pasien saya. Gitu ya, hindari makanannya dulu, jangan obatnya dulu. Karena kalau pakai obat-obatan dia hanya ngilangin sesaat. Tetapi lambungnya yang luka, asam lambung yang keluar banyak nggak bisa dihilangkan. Gimana supaya biar bagus itu asam lambungnya? Tutup dengan kunyit. Itu yang keren tuh kunyit. Satu manfaat dari tanaman obat begitu luar biasanya tuh. Memberikan efek tadi melindungi lambung, menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori, merangsang regenerasi mukosa, netralisir asam lambung. Wah keren itu kunyit. Saya keren banget tuh. Maka itu di luar negeri namanya turmeric. Jadi kalau beli obat turmeric atau kurkuma atau HP Pro atau Kurlip sama kunyit itu. Itu ya, mudah-mudahan tercegah dari sakit mah berubah jadi pah. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi silakan. Baik, Dok, kita lanjut. Pertanyaan dari Bunda Razka. Izin bertanya, Dok. Saat ini banyak dijual stevia tetes sebagai pengganti gula atau pemanis. Tadi juga barusan dokter menyebut ya tentang stevia. Nah, apakah itu aman untuk dikonsumsi? Aman insya Allah, asal asal original. Kalau mau aman lagi beli aja daunnya ada tuh namanya daun stevia. Tinggal cemplung tetesin itu daun dalam bentuk daun asli. Itu manis juga kok.
Jadi bikin teh, celupin tuh daun stevia 1 lembar itu. Bisa begitu. Kalau memang tetesannya asli nggak apa-apa. Saya punya pasien-pasien diabetes aman kok pakai stevia. Asal penggunanya jangan banyak-banyak. Sehari 1 botol ya. Jelas nggak bagus ya. Kira-kira begitu. Baik, Dok. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih tentang stevia ya. Iya, betul. Selanjutnya ini dari Bunda Hana. Anak saya kadang puasa sunnah, anaknya kuat-kuat aja, cenderung nggak pernah ngeluh. Nah, puasa hari pertama kemarin, tumben dia ngeluh lapar. Habis buka, buah-buahan dan sepotong gorengan, katanya perutnya perih banget. Kira-kira kenapa ya, Dok? Dan apakah itu normal? Ya, tadi anak kalau nggak kuat jangan dipaksa. Ya, kalau mau buka pelan-pelan. Udah, jangan diingetin kadang-kadang. Udah kurma dulu yuk. Kamu minum air putih dah, stop dulu ya. Ayo sholat. Habis sholat ya makan lagi yang lain gitu. Harusnya jangan dipaksa gitu ya. Mungkin saya nggak tahu buah-buahnya apa nih. Mungkin duren, nangka. Saya nggak tahu ya. Terus gorengan juga apa dulu kalau misalnya ada kol, ada toge itu menghasilkan gas biasanya. Ya, jadi tergantung jenis buah. Tapi kalau pepaya, melon, alpukat itu sangat aman. Timun suri, kolang-kaling, belewah itu aman. Ya, itu perlu dilihat mungkin bukanya apa. Satu, itu perlu dilihat. Dan biasanya anak kecil biasanya nggak ada yang sakit mah. Ya, biasanya dinding lambungnya masih bagus. Mungkin ada makanan-makanan yang mengandung mohon maaf kurang bersih sehingga ada kuman menyebabkan timbulnya infeksi, timbul nyeri. Itu perlu juga diperhatikan. Ya, karena banyak nyeri juga karena infeksi. Ya. Atau karena faktor-faktor lainnya ketika dia sudah lapar dipaksa ya walaupun sudah keren ini anaknya sudah Senin Kamis gitu ya. Tapi harus sudah terbiasa sih sudah harusnya tidak ada masalah ya. Tetapi perlu dilihat tadi jenis buahnya, jenis gorengannya gitu ya, atau kebersihan dari makanannya. Karena boleh jadi itu bisa menyebabkan timbulnya nyeri. Ya, jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kira-kira begitu Bu ya, Bu Susanti ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dilanjut ya, Dok. Ya, Ini dari Pak Ismail nih. Saya suka minum kunyit, tapi kok BAB-nya jadi cair. Itu kenapa, Dok? Bagaimana solusinya? kunyitnya kekentelan berarti. Jangan kental-kental. Tadi pakai 2 jari, kupas, potong kecil-kecil, rebus. Kalau masih cair juga, tambahin teh. Nah, teh itu kan biar apa nggak cair. Jadi ngerebusnya pakai teh tubruk campur kunyit. Nah, itu bisa ya. Tapi sebenarnya cair masih oke sih, malah malah aman. Yang penting tidak diare. Kalau diare lebih dari 10 kali baru masalah. Mungkin adaptasi, mungkin loh ya adaptasi. Jadi dicoba aja dulu dengan jangan terlalu kental, encer dulu. Masih mencret, tambahin dengan teh. Coba dengan itu, pemanisnya pakai madu. Gitu ya. Ini Pak Ismail suaminya Ibu kan, Bu? Iya, betul. Oh iya. Kita ada di dua tempat yang berbeda. Oh begitu. Yang Pak Iya. Ismail nih berarti kunyitnya kali Pak, nggak direbus. Eh, enggak, Pak. Kami itu sama, minum minuman yang sama. Jadi kita di rumah ada kunyit yang sudah dibuat serbuk, tinggal diseduh gitu, Pak. Ah, saya nggak tahu tuh kalau udah serbuk-serbuk itu. Mendingan asli aja kunyit, ambil di dapur, kupas, potong kecil-kecil. 1 jari aja deh. 1 jari Bu. Putin, coba jangan ituan, jangan terlalu banyak. Kalau udah jadi saya khawatir deh. Soalnya kadang-kadang di jadi tuh ditambahin apapun gitu loh. Kadang-kadang ditambahin kapulaga, kadang ditambahin apa, itu yang malah bikin diare. Hmm. Kalau kunyit bikin diare, maka setiap makan nasi kuning pasti diare. Setiap makan apa pepes pasti diare. Kalau memang kunyit bikin diare. Nah, pertanyaannya kalau makan nasi kuning diare nggak, Putin? Tanya dulu. Kan tuh Hmm. kunyit Baik. mayoritas. Ya, Nah, gitu ya. kalau saya Atau aman ya. Masalahnya saya aman, Pak Ismail yang oh nggak aman aman. gitu. Oh, berarti perutnya sensitif. Sangat sensitif. Pak Ismail tuh sensitif memang. Dosisnya aja dikurangin Pak Ismail. Tapi kalau nggak cocok juga ya jangan dipaksa Pak Ismail. Nggak usah pakai rebusan kunyit. Makan kunyit aja kalau dimasakan. Kira-kira begitu.
Baik, terima kasih dok ya. Mungkin Ya, perlu konsul lagi nanti ya. siap, siap. Mohon maaf, Rutin, mohon izin Ibu. Ya, Bunda Iya, Safran. izin bertanya. Iya. Oh, Ya. silakan bertanya langsung ya. Baik. Ya, Assalamualaikum dokter, mohon izin. Waalaikumsalam. Ya, saya pernah dengar ya dokter untuk beberapa penyakit itu bisa disembuhkan dengan terapi berpuasa. Ya, Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan ada katup jantung bocor ya dok ya. Nah, apa jika Bu? ingin katup jantung bocor dokter, Oke. Ya, iya. Nah, jika ingin melakukan terapi penyembuhan dengan berpuasa itu berapa lama dan untuk pola makannya itu seperti apa dokter? Terima kasih. baik, baik. Jadi, puasa sangat bagus buat kesehatan. Puasa bisa dijadikan pengobatan satu penyakit, tetapi tidak seluruhnya harus dengan puasa. Masih banyak amalan-amalan yang lain. Contoh, saya pernah ngobatin darah tinggi dengan senyum, kan sederhana. Saya ngobatin orang autoimun dengan tahajud, tetapi ada juga yang saya pakai obat herbal. Karena Islam itu luas. Ya, Rasulullah merekomendasikan herbal, misalnya habatus sauda, kan begitu kan? Jadi pengobatan itu harus komprehensif. Jadi tidak harus ansi hanya puasa saja nggak bisa begitu. Tapi ada dikombinasi dengan pengobatan dengan misalnya tanaman-tanaman obat atau pengobatan-pengobatan dengan pengubahan perilaku. Nah, yang jadi pertanyaan, yang bikin jantungnya, klep jantung yang bocor itu apa? Karena ada beberapa penyakit yang menyebabkan klep bocor, misalnya infeksi pada klep, namanya kardiomyositis. Jadi infeksi, bisa juga karena jantung yang bengkak, ya sehingga klepnya longgar, gitu ya. Atau bisa jadi memang ada kelainan di daerah klepnya. Nah, ini yang harus kita coba lihat. Misalnya ada gambaran rongsennya. Rongsennya gimana, Bu? Jantungnya bengkak apa tidak? Udah nggak bengkak sih dok, awalnya sih bengkak, terus udah Oh nggak iya, bengkak. ini dari Ya, bengkak. terus kemungkinan eh, apa ya dok, dari bawaan lahir kemungkinan bisa ya dok Nah, ya. bisa jadi kalau memang bawaan lahir, makanya dipastikan dulu penyebabnya. Kalau memang bawaan lahir, ya sudah, itu sudah kelainan memang anatomis. Ya, kayak gini, bawaan lahir tuh gini loh, Bu. Hidung saya pesek nih, pengen mancung. Ya nggak bisa diobatin kecuali ditambel, kan jadi mancung gitu kira-kira. Ya, kalau memang dia bocor, ya harus ditambel. Kalau memang bawaan lahir. Jadi nggak bisa dikasih herbal. Oh, hidung saya pesek, tempelin herbal jadi mancung. Nggak bisa. Itu sudah kelainan anatomis. Kalau bawaan lahir, maka mau tidak mau dilakukan tindakan. Tapi kalau karena pembengkakan jantung akibat misalnya jantung koroner, saya punya pasien itu, klepnya itu bocor, Bu. Karena jantungnya bengkak. Jadi klepnya begini karena bengkak, jadi longgar, bocor dia. Nah, jantungnya dikempesin, ya, terus kemudian dia akan rapat lagi. Nah, itu bisa dengan menggunakan terapi herbal. Gitu ya, Bu ya. Tapi sekali lagi dicek kalau memang karena bawaan nggak bisa pakai herbal. Kalau karena bawaan mau tidak mau harus tindakan. Sama halnya ibu nanya ke saya gitu kan, dok bisa nggak sunat nggak pakai herbal? Ah itu yang bingung saya. Sunat harus dipotong. Ah kira-kira begitu. Bibir sumbing bolong ya tembel. Jadi kalau memang karena bawaan maka tindakan menjadi hal yang cukup penting. Jadi tidak harus dengan ansi semuanya puasa. Tapi boleh nggak orang yang sakit jantung motor puasa? Boleh, boleh. Kira-kira begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Walimur. Ya, Bu Walmur ya. Wali murid Syafiq dokter. Terima kasih Oh, dokter. wali murid itu wali murid. Oh iya. Oh, Walmur wali murid ya. Ya, ya, ya. Bu Safik ya. Oke. Dilanjut ya dok. Boleh. Yang Ini nanya langsung boleh. dari Bunda Adifa di chat dulu ya. Boleh. Izin bertanya, bagaimana perspektif medis untuk orang hamil, Dok? Terutama untuk TM1 di kondisi mual muntah parah dan TM3 yang sedang butuh banyak nutrisi karena tafsiran berat janin kurang karena ibunya menderita GERD dan anxiety, Dok. Terima kasih. Ya, kalau ada kondisi masalah ketika hamil,
maka dilarang untuk berpuasa. Bahkan ada hadisnya itu, hamil itu nggak usah puasa. Ya, kalau memang kondisinya tadi ada hiperemesis gravidarum atau mual berlebihan, terus ada kelainan, sebaiknya tidak berpuasa. Sebaiknya. Dan Allah sendiri kan yang bilang kan, kalau nggak sanggup, udah ganti di hari lain atau bayar fidyah. Jadi kalau sudah ada kondisi kelainan seperti itu, tidak usah berpuasa. Nanti diganti saja di hari yang lain. Itu ya, kira-kira seperti itu. Jelas ya Bu Adifa ya, mudah-mudahan sudah menjawab. Apalagi ini muntah parah, wah nggak bisa itu puasa, nggak saya larang itu. Atau butuh makanan banyak, berat janinnya kurang, wah saya larang puasa, malah saya suruh banyak makan. Ya, malah harus banyak ituan tuh, nutrisi yang cukup. Ya, uangnya juga dibanyakin tuh Bu. Ya, jadi biar janinnya naik. Banyakin makan daging Bu, boleh daging, ayam, telur, ikan gitu ya. Ya, memang lagi mahal-mahal nih daging memang ya, tapi itu bisa tambah gemuk tuh nanti, bisa ke janin itu. Minyak zaitun itu sangat membantu. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa ituan naik berat janinnya gitu ya. Minta tambahan suntikan dana dari suaminya itu. Apalagi berat janinnya kurang. Nah, data dinaikin. Kira-kira begitu ya Bu ya. Jangan puasa, resiko, resiko. Baik, dilanjut ya dok. Ya, Dari Uminya Payad. ya. Sekarang kan lagi tren ganti santan dengan susu saat masak kolak bubur dan lain-lain. Itu benar lebih aman atau gimana dok? Iya, susu sih bagus, santan juga bagus. Yang jadi masalah kalau berlebihan, itu yang jadi masalah. Sekali-kali makan kolak boleh, ya, asal jangan tadi pagi kolak, sahur kolak, tidur kolak, besok kolak lagi. Nah, itu kebangetan. Ya, saya tidak menyarankan terlalu berlebih-lebihan. Sekali-kali boleh. Ya, santan ganti susu, oke, nggak apa-apa. Ya, buat saya tidak masalah. Susu kan juga dipanaskan kan, jadi nggak apa-apa gitu ya. Silakan saja sih kalau mau diganti. Cuman bermasalahnya adalah kalau berlebihan saja. Ya, kolak pakai susu, wah ini menarik nih. Ya, perlu dicoba itu. Ya, Bu Fayat boleh nanti kirim ke tempat praktek saya, boleh. Saya nyoba. Menarik ini ya. Tapi artinya jangan berlebihan ya. Tapi boleh, boleh. Saya bolehin itu ya. Santan ganti susu boleh. Ya, oke ya. Apalagi susunya yang apa? Yang fresh itu jauh lebih bagus. Biasanya begitu sih. Boleh, boleh. Ya, Bu Fayat saya tunggu kirimannya. Baik, terima kasih. Ya, Lanjut lagi, izin bertanya dokter, saya memiliki alergi rinitis. Sudah beberapa hari ini hidung saya tersumbat sehingga mengganggu pernapasan. Tidak ya. ada obat medis yang saya konsumsi, hanya jahe, jamu kunyit tawar. Tapi keadaan belum cukup membuat kondisi membaik. Di kamar tidur juga saya menggunakan humidifier. Setiap menyiapkan sahur di jam 2 selalu bersin-bersin dan langsung hidung mampet hingga bisa seharian. Apakah ada tips agar kondisi saya bisa kembali baik, Dok? Terima kasih. Baik. Saran saya yang pertama, pastikan ini alergi atau bukan. Nanti dicek namanya IgA. Kalau tinggi biasanya alergi. Setelah sudah ketahuan alergi, coba cek alergennya apa. Ada tuh pemeriksaan alergen tuh dengan 50 item. Karena begini, kenapa ini penting? Karena saya punya pasien, dia alergi, mikirnya alergi ini, ternyata alergi kecoa. Jadi udah jangan pernah ada lewat jejak kecoa di rumahnya, beres. Bahkan ada pasien saya alergi gara-gara apa? Tungau. Dari mana itu? Dari kasur. Apalagi kasur yang nggak pernah dijemur-jemur. Ah, udah deh tuh, tungaunya numpuk gitu biasanya. Ya, ada juga yang alergi karena latek. Apa itu latek? Makannya mengandung latek, misalnya pepaya, ya kan, yang bergetar-getar rambutan, gitu ya, singkong. Itu ada yang memang alergi itu. Hindarkan faktor alergennya dulu.
Itu yang paling penting. Maka itu saya menyarankan cek alergen, biar tahu alerginya apa. Gitu ya. Terus kemudian kalau memang dia sudah berat, ya mau tidak mau kita harus obati. Karena kalau tidak itu akan mengganggu pernapasan. Apa dok obat herbal untuk alergi? Atau cara alaminya ada yang pertama, anggap ibu alergi dingin, anggap saya nggak tahu nih alerginya apa. Karena harus dicek dulu. Yang saran pertama adalah selalu serba hangat. Minum hangat, mandi hangat, tolong AC-nya jangan dingin, bahkan kalau perlu nggak usah pakai AC, pakai kipas aja tapi dipantulkan. Intinya hangat dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba lakukan istinsyak, hirup air pangkal buang, tapi pakai air hangat sekali lagi. Jangan pakai air biasa. Istinsyak, istinsa, pangkal buang. Ya, supaya nanti longgar tuh kalau dengan air hangat. Gitu ya. Terus obat yang bisa dikonsumsi apa yang paling alami? Jahe boleh, bagus. Tambahkan habatus sauda. Ini sudah benar, pakai jahe, pakai kunyit, tambah habatus sauda dirutinkan. Karena habatus sauda memiliki vasodilator atau pelebar bronkus. Kalau misalnya dia alergi karena bronkusnya ciut dan dia memiliki efek antihistamin. Gitu ya. Jadi tambahin dengan habatus sauda. Kalau mau ngerebus yang lainnya ada nggak dok? Misalnya jahe makunya tambahin serai. Serai itu memiliki efek antiinflamasi. Jadi jahe, kunyit, sama serai boleh bu. Tapi cari penyebabnya dulu apa. Ya tambahin habatus sauda. Gitu ya. Sambil saran saya cek lab biar tahu alerginya apa. Karena kadang-kadang kita tidak tahu alergi kita apa. Nah, dari cek lab itu ketahuan. Nanti cek lab itu diambil darah, nanti darahnya dicek dengan 50 item. Nanti ketahuan kok jenis alergennya apa, dan itu harus dihindari. Jelas ya, Ibu siapa nih? Alkalivi ya. Mudah-mudahan bisa berkurang alerginya. Tapi saya juga pernah ada tuh ibu-ibu yang alergi gara-gara tulangnya bengkok nih, tulang hidungnya bengkok. Jadi dia turbulensi terus di situ. Jadi sering pilek. Nah, kalau bengkok ya agak susah itu, paling dibener-benerin aja. Kalau bengkok kiri ya ke kanan gitu ya. Itu ada pasien saya begitu juga. Udah bu, coba gini-gini aja deh, daripada dioperasi, minimal lama-lama juga lurus lagi. Ada yang tulang bengkok, ya silakan dicek masing-masing hidungnya, ya bengkok apa enggak. Karena bengkok itu bikin turbulensi juga, dia juga gara-gara itu tuh. Nah, kalau sudah bengkok susah. Nah, itu bisa ketahuan dengan rongsen. Ya, rongsen paranasalis nanti ketahuan hidungnya bengkok apa tidak. Tulang sini tengahnya nih, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, gitu ya Bu ya. Dilanjut dari Ibu Aisyah, saya mau tanya kalau kunyitnya diparut lalu diperas diambil saring yang kental tidak apa-apa dok, apa aman? Ya, ini teknik sih sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi, untuk awal cukup dikupas, dipotong kecil-kecil, direbus saja 3 gelas jadi 1 gelas. Parut boleh nggak? Boleh. Parut, peras, tapi saran saya harus direbus. Kalau nggak diperas, mohon maaf takutnya. Kalau nggak direbus, mohon maaf. Tangan kita kotor. Apalagi habis cebok, meres. Nah, itu tambah lagi resiko. Jadi tolong ya, takutnya kuman. Maka itu tolong kalaupun diperes, direbus. Dan kalau sudah direbus, jangan lama-lama mendidihnya tuh. Mendidih sebentar, angkat dengan api kecil kalau mau pakai peras. Tapi menurut saya yang paling aman untuk awal dikupas, potong kecil-kecil, rebus biasa 3 gelas berkurang menjadi 1 gelas. Itu ya. Dilanjut lagi dari Bunda Elnat, izin bertanya, saya konsumsi hidroksitriptamin, gitu ya dok bacanya. Ya, Jika dikonsumsi jangka panjang, apakah ada efek jangka ya. panjangnya? Nanti Ibu cari, saya ajarin cara tipsnya. Tulis aja nih obat ini di Alomedica, Alo Dokter, atau Halodoc, 3 ini cari deh. Nanti ketahuan efek sampingnya apa. Tulis saja efek samping. Nah, ketahuan tuh baca. Ya, supaya kita paham obat yang kita konsumsi.
Itu ya, nanti cari itu. Nah ini Bu Bu Fayat balas nih, enak dok, pakai susu nggak cepet enak. Nah boleh Bu kirim sama saya Bu. Nanti tulis Bu di Google praktek Dokter Agus Rahmadi, itu alamat saya Bu. Saya tunggu ya Bu Fayat ya. Betulan nih dok ya. Saya penasaran soalnya bikin kolak pakai susu belum pernah nih. Wah ini pengalaman Bu Fayat nih. Mana Bu Fayatnya nih? Nggak kelihatan wajahnya nih. Oh itu dia. Oke Bu, saya tunggu ya Bu ya. Boleh sekalian sama bonnya nggak apa-apa Bu. Oke. Ini dari Bunda Alka menambahkan katanya sudah dicek ternyata alergi tungau yang tadi dok. Oh, nah ini yang cukup banyak, bener. Kalau alergi tungau, ini Bu banyak tungau macam-macam. Langkah pertama, jangan pernah ada debu di kamar. Itu sudah saya larang itu. Jadi harus beli vakum Ibu tuh. Debu nggak boleh ada. Tolong kasurnya dijemur pada matahari terik. Nanti kan tungaunya naik semua tuh. Karena panas dia naik. Kemudian divakum tuh, yang sedotan yang vakum. Gitu ya. Tapi syarat vakumnya kalau sudah matahari panas dulu terik. Biasanya kalau matahari dia akan naik tuh dari sela-sela tuh ke atas tuh. Kelihatan tuh. Karena dia nggak betah dengan panas itu maunya. Naik, naik, vakum, seret. Dah itu. Jadi langkah pertama, jemur untuk kasur. Ya, terus lemari, tolong yang udah pakai lemari, lemarinya dibersihin dulu, keluarin baju-bajunya, tapi jangan ibu yang ngerjain, bersihin lagi tanpa boleh ada debu. Karena tonga tuh sering dilipat-lipatan baju, ya di kasur, di sofa, gitu ya, itu juga sering terjadi. Nah itu harus dihindari dulu. Dan sementara waktu pakai masker aja dulu, masker, gitu ya, supaya tidak ada tungau yang masuk. Karena kalau harga tungau agak susah tuh. Pakai masker aja dulu saran saya Bu, supaya tidak ada tungau. Tapi tetap, apalagi tidur tuh, tidur ibu kan pasti kan ada spray kan, tungau tuh kalau malam suka keluar tuh Bu, ibu hirup deh. Nah, udah langsung tuh alergi tuh. Maka itu tolong percuma juga pakai humid, pakai macam-macam nggak bisa kalau nggak dijemur itu tuh. Atau kalau mau ganti kasur, nah itu boleh lebih keren. Jadi yang baru boleh. Biasanya itu gara-gara faktor itu. Gitu ya. Begitu ya, Ibu ya. Mudah-mudahan bisa terhindar dari alerginya. Ya. Oke, Witin, saya balikin. Baik, udah jam 10.27 dok. Waktu kita Ya, sepuluh tiga ya, puluh ya. ya. Mungkin saya kasih Paling itu. kesempatan kalau ada pertanyaan terakhir, takut ada yang penasaran dok. Sudah kata-kata terakhir paling ya. Iya, silakan dok. Baik, baik. Saya senang nih ketemu sama banyak ibu-ibu nih, bapak-bapaknya nggak kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan begini Bu, puasa ini jelas memberikan manfaat. Apalagi buat anak-anak. Itu membantu sekali. Apalagi puasa buat anak tuh bisa tambah tumbuh tuh, tambah tinggi. Jadi tinggi itu tidak harus dari makanan, tapi juga dari puasa juga, growth hormonnya keluar. Sama berjemur. Tolong anak-anak Bu, ini juga penting, berjemur. Karena banyak sekali anak-anak yang nggak mau berjemur. Karena orang tuanya bilang takut hitam. Nah ini yang jadi masalah. Buat saya mah anak hitam nggak apa-apa Bu. Nanti kan ada pemutih gitu kan, gampang lah diputihin lagi gitu loh. Tapi masa pertumbuhan ini penting. Karena masa emas pertumbuhan anak ini sampai 17 tahun. Kalau enggak nanti pendek terus tuh anaknya. Tolong berjemur biar dia tambah tambah tinggi gitu ya. Karena perlu juga asupan vitamin D untuk dia bisa bertambah tinggi. Termasuk puasa memberikan efek dia tambah tinggi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan dipaksa. Sampai anaknya ngeliuk-ngeliuk sampai ngelungkap. Batalkan, sudah. Mereka belum wajib. Dengan rangsangan lapar sedikit saja itu sangat membantu buat mereka untuk mengaktifasi hormon. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini target kita apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa karena targetnya itu. Sehat bonus. Itu cuma bonus biar menambah keyakinan kita bahwa apa-apa yang diperintahkan Allah itu tidak lain buat kita juga. Dan itu yang terbaik buat kita. Jadi kita kalau dihadirkan satu perintah dari Allah, senang.
karena buat kita lagi gitu. Karena Allah kan nggak butuh apa-apa dari kita kan. Ya, jadi udah ini manfaat buat kita. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf kalau saya tadi banyak menyinggung-nyinggung ya. Tinggal saya tunggu nanti Bu Fayat kirimannya gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak dok atas Ya, penjelasannya dan juga jawaban-jawabannya atas permasalahan-permasalahan kami semua. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini tidak puas ya, sehingga kita menantikan lagi pertemuan berikutnya bersama dokter. Bismillah, semoga semuanya sehat dan puasa ini menjadi perantara kita lebih sehat dan awet muda ya, itu yang menarik buat saya. Baik, bunda-bunda semua dan para ayah, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita bisa mengambil ya hikmah, manfaat, dan ilmu baru dari pertemuan kali ini. Mungkin langsung kita tutup saja ya dok. ya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Astagfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, memohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu, wabarakatuh. terima Ya, kasih perhatian, semuanya. perhatian. Terima kasih Terima Dokter kasih. Anis, terima kasih Bu Makasih Udin. apanya deh? Sama-sama, Ya. bunda-bunda. Rekamannya insya Allah ya nanti akan saya share di akun YouTube sekolah. Izin menutup, ayah bunda semua selamat melanjutkan aktivitas.